Juriati, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Pemburuan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas. Bahasa gaul adalah bendera yang dikibarkan generasi muda untuk menunjukkan siapa mereka. Maka, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang peran bahasa slang dalam menunjukkan identitas anak muda. Baik, apa yang dimaksud dengan bahasa slang itu sendiri atau apa itu bahasa slang? Bahasa slang adalah bahasa gaul yang merupakan salah satu bentuk bahasa informal yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dan bahasa slang ini digunakan terutama di kalangan remaja atau kaum muda sebagai alat ekspresi diri dalam komunikasi informal. Baik, selanjutnya bahasa gaul ini muncul pada akhir tahun yaitu 1980-an. Bahasa gaul seringkali bersifat kontekstual, kreatif, dan cenderung berubah seiring dengan waktu. Sejalan dengan perkembangan tren dan budaya populer, dan bahasa gaul merupakan bahasa implementasi dari campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Bahasa gaul ini dia muncul pada akhir tahun 1980-an, yaitu dia bersifat kreatif, dan bahasa gaul ini adalah campuran dari beberapa bahasa, yaitu terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seorang ahli linguistik bahasa, yaitu Sarwono, mengungkapkan bahwa bahasa slang atau bahasa gaul adalah sebagian jumlah kata atau istilah yang memiliki arti khusus dan unik, dan merupakan bahasa khas remaja yang kosakatanya diubah sedemikian rupa sehingga dimengerti dari mereka saja. Baik, di bagian ini menurut Sarwono ini adalah bahasa slang itu atau bahasa gaul itu adalah bahasa yang unik, dan dia akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring berjalannya budaya oleh mereka yaitu generasi muda. Bahasa selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari bahasa gaul atau bahasa slang. Yang pertama yaitu dia singkat dan kreatif. Bahasa slang ini yaitu bahasa yang diambil dari beberapa kata kemudian disingkat oleh sekelompok orang menjadi bahasa yang darinya beberapa kata disingkat menjadi satu kata dan menimbulkan kekreatifan dari kata tersebut. Terus yang kedua yaitu eksklusif, yaitu bahasa gaul ini sering hanya dipahami oleh sekelompok orang seperti remaja, komunitas tertentu, atau kalangan anak muda. Dikarenakan bahasa gaul ini dia memiliki beberapa macam penggunaan. Oleh sebab itu hanya kelompok itu sendiri atau budaya itu sendiri yang mengetahui arti dari bahasa gaul itu sendiri. Dan yang ketiga itu dia bersifat dinamis. Bahasa gaul tersebut berkembang, dan bahasa gaul ini dia berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dan seiring berjalannya waktu dikarenakan pasti setiap hari itu bahasa gaul ada aja yang timbul di sosial media dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke keempat yaitu bahasa gaul ini dia bersifat monoton, yaitu bahasa yang hanya dipakai dalam aktivitas atau komunikasi sehari-hari saja. Sedangkan bahasa formal itu yang biasa kita pakai dalam proses perkuliahan, presentasi, dan lain sebagainya. Yang kelima,
baik karena penggunaan sosial media yang sangat luas. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bahasa gaul di kalangan pemuda. Bentuk-bentuk bahasa gaul di kalangan remaja yang sering kali ditemui baik itu di sosial media ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama yaitu bersifat akronim, bentuk singkatan. Seperti contoh di sini sepertinya saltingkan, yang kedua yaitu gercep, gerak cepat. Ini adalah contoh dari bentuk-bentuk bahasa gaul yang bersifat akronim, yaitu bahasa yang disingkat. Yang kedua yaitu frasa Inggris, yaitu kata atau kalimat yang diambil dari bahasa Inggris. Contohnya di sini yaitu seperti out, jalan-jalan, selfie, foto narsis. Di bagian poin yang kedua ini, karena sudah saya jelaskan dari awal, yaitu bahasa gaul ini diambil dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya tergantung dari daerah atau siapa yang menjadi pengguna. Dan di sini yaitu yang diambil di poin kedua itu dari bahasa Inggris, yaitu seperti contoh di sini jalan-jalan, selfie, foto narsis. Itu kata-katanya diambil dari frasa atau kata bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu singkatan kata. Singkatan kata ini seperti yang dari yang poin yang pertama tadi, sinkronim. Tetapi di sini yaitu tadi itu singkatan kata dari bahasa Indonesia. Sedangkan yang sekarang adalah singkatan kata yang diambil dari bahasa Inggris. Contoh BTW. Sebenarnya bahasa lengkapnya itu adalah BTW. Dan di sini juga OTW, sebenarnya bahasa lengkapnya itu adalah OTW. Nah, selanjutnya yaitu kata-kata baru. Remaja cenderung menciptakan kata-kata baru atau penggunaan istilah yang memungkinkan tidak ditemukan dalam kamus konvensional. Contoh seperti kece. Kece yang artinya itu keren, ambis yang artinya itu ambisius, dan lebay yang artinya itu terlalu berlebihan. Nah, sekarang kita memasuki poin yaitu fungsi penggunaan bahasa slang dalam kalangan pemuda. Yang pertama yaitu ekspresi diri. Bahasa slang menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dengan lebih bebas dan penuh. Ternyata di sini fungsi dari bahasa slang itu yang pertama itu untuk mengekspresikan diri. Ketika seseorang menggunakan bahasa slang, dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas dan unik sesuai dengan kepribadian dia sendiri. Terus poin yang kedua yaitu identitas kelompok. Penggunaan bahasa slang yang sama membantu rasa memiliki dan solidaritas dalam kelompok. Di bagian poin yang kedua ini, penggunaan bahasa slang ketika ada satu kelompok menggunakan bahasa slang yang sama, mereka bisa menimbulkan rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di antara kelompok itu tersebut. Poin yang ketiga itu tren dan budaya populer. Bahasa slang seringkali dipengaruhi oleh tren dan budaya populer sehingga menjadi cara mengikuti perkembangan zaman. Di sini yang poin yang ketiga ini tren dan budaya populer. Bahasa slang itu sering dipengaruhi oleh budaya dan tren. Dan tren di sini yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa slang ini dia bisa berubah. Dalam satu hari itu dia bisa berubah atau bisa muncul, bahasa slang itu bisa muncul beberapa kata karena kita
setiap hari, apalagi kita yang aktif di sosial media, pasti ada saja bahasa slang yang timbul dalam sosmed kita, sehingga pada saat itu apalagi kaum muda akan menggunakan bahasa slang itu sendiri. Baik, poin yang selanjutnya yaitu bahasa slang dalam pembentukan identitas anak muda. Yang pertama yaitu identitas generasi. Bahasa slang ini menjadi ciri khas generasi muda, yaitu yang membedakannya dengan generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu identitas kelompok. Bahasa slang yang berbeda digunakan oleh kelompok sosial yang berbeda, misalnya anak gaul, anak band, anak dance. Pasti bahasa slang ini akan menentukan identitas seseorang, baik itu identitas dirinya maupun identitas kelompok sosialnya. Misalnya dari tiga kelompok ini, anak gaul, anak band, dan anak dance, pasti berbeda penggunaan bahasa gaulnya, pasti berbeda. Di antara mereka pasti ada penggunaan bahasa gaulnya yang berbeda karena lingkungan yang berbeda. Yang ketiga yaitu identitas regional. Bahasa slang juga mencerminkan identitas regional dan budaya lokal. Baik, poin selanjutnya itu sebelum masuk ke poinnya, saya ada sebuah kata-kata yaitu seperti pisau bermata dua, dan sebaliknya juga bahasa gaul ini memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Oleh sebab itu kita harus menggunakan bahasa gaul ini dengan sekreatif mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik antara satu sama lain atau antara kelompok sosial yang lain dengan kelompok sosial budaya yang lainnya. Baik, poin yang pertama yaitu dampak positif dan negatif perubahan penggunaan bahasa slang. Yang pertama, dampak positifnya, penggunaan bahasa gaul dapat memperkuat identitas remaja dan menciptakan rasa solidaritas di kalangan mereka. Ternyata dampak positif dari bahasa slang itu sendiri, dia dapat menciptakan rasa solidaritas di kalangan para anak muda. Yang kedua yaitu dapat membuat remaja berkomunikasi secara santai dan dapat menimbulkan kesan akrab di antara mereka. Ternyata dampak positif dari bahasa slang ini, dia menimbulkan percakapan dalam sehari-hari itu bisa menimbulkan percakapan yang santai, bisa menyeratkan hubungan mereka satu sama lainnya. Terus yang ketiga yaitu penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat mereka lebih mudah untuk mengekspresikan diri mereka. Ternyata salah satu dampak positifnya bahasa gaul ini, ketika seseorang yang menggunakan bahasa gaul ini, mereka memiliki rasa percaya diri untuk mengekspresikan, untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan di lingkungan mereka itu sendiri. Baik, kita memasuki dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul, yaitu yang pertama, dapat membuat terjadinya kesenjangan komunikasi antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Kesenjangan komunikasi ini dimaksud yaitu karena bahasa slang ini kebanyakan yang menggunakannya itu adalah generasi muda, sehingga yang kaum yang terdahulu itu mereka tidak terlalu mengerti dengan bahasa gaul yang lagi ngetren saat ini, sehingga komunikasi antara mereka terjadi kesenjangan. Yang kedua itu beberapa kata dalam bahasa gaul dapat menyebabkan stereotip atau stigma. Yang ketiga, seringkali bahasa gaul digunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak etis, bahkan kasar sehingga dapat menimbulkan konflik. Dari bahasa gaul ini, ada bahasa
dan ada juga bahasa gaul yang memiliki makna negatif. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus memilih kata yang mana yang kita lontarkan, sehingga tidak menimbulkan konflik satu sama lain. Baik, kesimpulannya adalah bahasa gaul ini adalah bahasa kaum muda atau bahasa generasi muda, di sana bahasa gaul ini dapat menentukan identitas diri, identitas kelompok, identitas budaya, dan kita juga dalam menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul ini kita harus melihat bagaimana maknanya. Apakah maknanya baik? Kalau maknanya baik, kita ucapkan atau kita lontarkan. Kalau maknanya buruk, jangan kita lontarkan atau kita keluarkan ucapan tersebut sehingga terjadinya konflik antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.